Selamat sore Bapak Ibu saudaraku, Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita semuanya ada di dalam gereja ini dalam keadaan yang baik. Kita boleh mengucap syukur Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sore hari ini marilah bersama-sama kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya kehadiran Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama Bapak Ibu saudaraku, dan satu hati kita akan berdoa menghampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami semua boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang baik. Semua karena anugerah Tuhan. Kami rindu di minggu yang pertama di tahun ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami rindu memuji, menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kehadiran Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu, hati kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Buka hati kita Bapak Ibu saudaraku. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Once again say, I am here. I am here because of your grace. I am here
Angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan sore hari ini. Oh, Engkau ada sebagaimana Engkau ada hari ini karena Tuhan. By your grace that I could live today, forever I will praise. Satu kali lagi bersyukur menyembah Dia. Thank you Lord, thank you Jesus, Lord Jesus. We just wanna thank you Lord, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. Thank you Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Satu kali lagi katakan. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. It's only by your grace. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am here. It's only by your grace. Kami ada karena anugerah dan kasih-Mu. Bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur, mari menyembah, bermazmur, meninggikan namanya. Oh, bersyukurlah, oh berterima kasih pada Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah
kasih setiamu yang ku alami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang buat hidupku ada hari ini. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesusku. Haleluya, haleluya. Di bawah hatiku, hati yang bersyukur, hati yang menyembah, hati yang dilimpahi ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ina masyata karalama yara lama syata lama lama. Ina masyata karalama yara lama lama sikri yara lama lama lama. Oh rama syata karalama yara lama lama lama. Ina mata karalama yara lama syata lama. Rama syata karalama lama lama sikri yara lama lama lama. Oh rama syata karalama lama lama. Kami datang, kami ada beribadah di tempat ini karena anugerah. Setiap kami yang melayani di tempat ini kami boleh berdiri juga karena anugerah Tuhan. Semua keberadaan kami sore hari ini karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Sore hari ini untuk mengawali ibadah kami yang pertama di bulan ini Tuhan, di tahun ini kami mau buka kedua tangan kami mau buka hati kami mau mengucap syukur kepada Tuhan, kami berucap terima kasih kepada Tuhan. Hinama syata karala baralama. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat suaramu. Hinama syata karala barala 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 barala. Terima kasih kepada Tuhan. Hinama syata karalama yaralama ralama ralama ralama. Keadaanmu baik sore hari ini semua karena Tuhan. Ucapkan terima kasih. Hinama syata karalama yaralama ralama takaralama ralama ralama. Irabaralama syata karalama yaralama ralama ralama ralama. Irabaralama sikini yaralama ralama ralama takaralama yaralama ralama ralama. Irabata karalama ralama ralama ralama. Mari semua yang melayani, kita semua bisa melayani hari ini karena Tuhan. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Inama syata karalama yaralama ralama ralama. Angkat suaramu Bapak Ibu Saudaraku. Inama takarala yaralama sikiri yaralama takaralama ralama ralama. Oh rama syata karalama yaralama ralama sikiri yaralama ralama ralama ralama. Inama takaya yaralama sikiri yaralama ralama ralama ralama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ina masyata kara lamara 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 lamara. Ina mata kaya lamara lamara sikri lamara lamara. Hanya anugerah-Mu, hanya kasih-Mu Tuhan yang buatku ada. Terima kasih Tuhan.
Irabashata karalabara. Irabashata karalabara. Irabarabashata karalabara. Orabashata karalabara. Orabashata karalabara. Kami boleh berkata kepada Tuhan, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu yang indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, dengan segenap hati kita ku bersyukur, bersyukur, oh, ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya ajak kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku, katakan ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sekarang Bapak Ibu sendiri katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Angkat kedua tangan kita tinggi Bapak Ibu saudaraku. Ku bersyukur buat kasih dan setiamu yang selalu baru dalam hidup kami. Di dalam hidupku ku bersyukur
Oh, ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Naikkan suara kita menyembah, bersyukur dengan segenap hati kita. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih yang sempurna Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat mujizat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Mari bersyukur dengan segenap hati, bersyukur dengan segenap kekuatan kita sore hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Ku bersyukur padamu Tuhanku, Juru Selamatku, kekasih hatiku, Kau penolongku Tuhan, Kau kekuatanku. Oh, oh, oh. Haleluya. Sungguh kami bersyukur di sore hari ini. Sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, tapi kami tidak pernah dapati Engkau meninggalkan setiap kami. Bahkan setitik pun Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Sore hari ini kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menyertai langkah kami. Kami bersyukur Tuhan selalu menopang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan selalu memberikan anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami hamba-Mu, kami bersyukur buat kesempatan untuk bisa melayani Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami mau lakukan sore hari ini selain kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan.
Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan. Di atas semuanya itu, kami mau bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Buat salib yang sudah Kau kerjakan bagi kami ya Tuhan. Buat keselamatan yang sudah Kau anugerahkan dalam hidup kami. Buat penebusan-Mu bagi kami. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami. Hanya bersyukur yang kami mau lakukan sore hari ini. Kami berikan semua yang terbaik, ucapan syukur yang mengalir dari hati kami. Angkat kedua tangan kita tinggi, Bapak Ibu saudaraku. Katakan, buat kasih setiamu kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur. Betapa hati kami bersyukur. Di dalam hidupku memiliki Allah seperti Engkau, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Percaya Tuhan memelihara setiap kita, Dia menjaga, bahkan Dia menyertai langkah kehidupan kita. Dia Immanuel, penyertaannya sempurna. Mari bersuka cita bersama-sama Bapak Ibu saudaraku. Tuhan selalu bersama kita.
hidup kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita percaya kita semua disertai. Sepakat bilang amin. Siapa disertai Tuhan, lambaikan tanganmu. Kasih jabat tangan dulu kiri kanan muka belakang. Tuhan menyertai kita selalu. Mari bersyukur sore hari ini. Amin. Mari nyanyi dengan sukacita Bapak Ibu saudaraku. Tuhan baik sampai selamanya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam semua tanganku ku angkat padamu, mensyukuri nama semua siap melompat untuk Tuhan semua, melompat bagimu sebab namamu bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tidak berkesudahan untuk kami. Tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, di dalam samudra. Dua tangan diangkat, tanganku angkat padamu, mensyukuri semua melompat untuk Raja, melompat bagimu sebab bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Semuanya dua-dua tangannya diangkat tinggi-tinggi. Nyanyi Bapak Ibu. Tanganku angkat padamu. Dari depan sampai belakang, yang di atas jangan lewatkan kesempatan untuk lompat bagi Rajamu, lompat bagimu. Hey hey, selamat bersiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, bersyukur, na 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 na, bersyukur padamu. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukur. Dia Tuhan kita yang baik. Siapa namanya? Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Say Jesus. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Oh, Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. I just wanna thank you.
hatiku, damai di jiwaku, sebab kau sumber hidupku. Penuhi kebutuhanku, oh baik. Mari lambaikan tanganmu. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadiratku. Oh, oh, Yesus sungguh baik. Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Mari yang mau bersyukur, angkat kedua tangan kita. Aku mau bersyukur, oh yeah. Aku mau bersyukur, oh. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Haleluya, sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kami telah melihat begitu banyak karya, kasih, penyertaan, perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya di tahun ini, bahkan di tahun-tahun yang akan datang, Engkau akan menyatakan kesetiaan-Mu kepada kami. Melalui segala hal, kami tahu Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai hidup kami umat-Mu di tempat ini. Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu,
kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih-Mu dan anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Bapak Ibu, lambaikan tanganmu bersama-sama dengan saya. Katakan, hanya Engkau. Hanya Engkau yang menawan hatiku, yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, hanya Engkau. Hanya yang menawan hatiku. Hanya Padamu. Kau kekasih kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Oh Yesusku, Kita bangkit berdiri kembali, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kau lembutkan hatiku, kasihmu dan memimpinku. Kau kekuatanku. Jadikan lagu ini menjadi sebuah pengakuan yang keluar dari hati kita, Bapak Ibu saudaraku, bahwa sungguh Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menyertai engkau dan saya. Dan kasih-Nya dan kuasa-Nya, bahkan penyertaan-Nya akan selalu dinyatakan dan ditunjukkan bagi engkau dan saya, yang selalu memandang Dia, yang selalu bergantung kepada Dia, yang selalu berharap kepada Dia. Dan Dia akan memberikan kekuatan yang cukup untuk kita semua menghadapi tahun ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama-sama saudara-saudaraku. Katakan bersama, hanya Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kau dengar hati umat-Mu sore hari ini Tuhan. Sebut nama yang manis itu, Yesus. Oh Yesus, Kau
saudara-saudaraku sendiri bernyanyi, katakan hanya Engkau. Hanya Engkau. Kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku Engkau kekasih. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Sekali lagi katakan mengasihiku. Mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku. Thank you Jesus. Terima kasih Allah yang agung, terima kasih Tuhan buat 2019. Terima kasih Engkau berjalan bersama kami, Engkau melindungi kami. Terima kasih buat tahun yang baru, minggu yang baru ini Tuhan. Berarti ada kesempatan yang baru bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau masuk ke dalam tahun yang baru ini. Mulai dengan firman-Mu, mulai belajar apa yang harus kami lakukan di tahun ini. Banyak kesalahan yang kami lakukan di tahun-tahun yang lalu. Tapi itu tidak akan membuat kami makin merosot, membuat kami makin kecewa, bukan membuat kami makin merasa tidak layak. Karena kami tahu kami memiliki Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Dan Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Dan Tuhan yang masih memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami. Kami mau Tuhan, hidup kami makin erat, makin intim sama Tuhan. Masuk tahun yang ini Tuhan, kami percaya nanti di ujung tahun ini, kami akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesaksian. Karena kami berjalan bersama Yesus, berjalan bersama Roh Kudus, dipimpin sama Tuhan. Kami mau Tuhan duduk diam dan Roh Kudus, Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang mengajar kami, meneduhkan hati kami, memberikan ketajaman bagi semua pewahyuan yang Kau mau siapkan bagi kami. Kami sambut Tuhan, firman kehidupan hanya di dalam satu nama, nama yang indah, nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Silakan duduk, shalom. Selamat tahun baru, Happy New Year, salam dari banjir-banjir dari Jakarta. Hari ini sudah 54 kalau nggak salah yang meninggal, beberapa hilang, menyedihkan. Dan kalau dilihat banyak mismanagement yang dilakukan. Doakan kota saya, kota yang banyak bagiannya sudah dipercantik, diperindah. Moda transportasi banyak yang sudah diperbaiki, tapi banyak juga yang masih belum beres. Jadi kita doakan saja. Saudara, di tahun ini, di tahun 2020, saya mau berikan sebuah kebenaran sama saudara. Saya berikan judul khotbah saya mediator. Kenapa? Karena saya mau saudara mengerti supaya ketika saudara membuat sebuah resolusi di tahun ini, saudara tidak kecewa lagi sama apa yang saudara mungkin pernah lakukan di tahun-tahun yang terdahulu. Seringkali kita buat komitmen baru tapi kita terjebak jatuh lagi ke dalam hal yang sama. Lingkaran itu lagi. Dan ketika memperhatikan kehidupan demi kehidupan, selalu ujungnya atau core atau fondasinya
yang salah. Dalam hidup ini ada sebuah tempat di mana kita harus memperhatikan, dan itu tempat adalah tempat yang sangat sakral, yang harus diperhatikan, harus dijaga. Kalau tidak, timbullah yang namanya kehidupan dari situ. Tempat itu namanya hati. Sebentar kita bahas. Hati itu tempat di mana akhirnya semua terdeposit di situ, di-download ke situ. Dan itu menjadi sesuatu yang bisa mengerikan, bisa juga menjadi hal yang luar biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Segala kewaspadaan, karena dari situlah sumber daripada kehidupan. Sumber daripada kehidupan. Sumber keberhasilan saudara di tahun 2020. Seringkali saya juga mengerti kita ini di dalam society masyarakat ditekan dengan pertanyaan seperti sibuk apa sekarang? Lagi proyek apa sekarang? Udah jadi apa sekarang? Semua hal yang menyangkut status, keberhasilan yang kelihatannya di luar. Tapi jarang orang bertanya, bagaimana karaktermu tahun ini? Apakah kamu lebih sabar dari tahun lalu? Apakah ada kemajuan di dalam karaktermu? Orang tidak pernah menanyakan to be-nya, tapi lebih menanyakan to do-nya. Apa yang mau dilakukan? Lupa bahwa jangkar fondasi daripada apa yang dilakukan itu adalah identitas hidup, jati hidup ini. Karena ininya gak diperbaiki, kita berpikir bahwa itu yang saya lakukan tahun lalu itu salah, saya harus perbaiki ini itu. Gak pernah beres-beres karena ininya masih busuk, dalamnya masih busuk. Kenapa saya katakan mediator itu di dalam Oxford Dictionary, bahasa Inggrisnya mengatakan a person who attempts to make people involved in a conflict come to an agreement. Bahasa Indonesianya seorang pribadi yang ada di tengah. Seorang pribadi yang ada di tengah, yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Dan di dalam hidup ini kita harus sadar setiap hari kita ada konflik. Ada konflik, pasti ada konflik. Karena saudara belum sampai di surga. Saudara masih hidup di dalam dunia. The kingdom of the world, dunia. Nah, ketika saudara terima Yesus, saya pernah katakan di tempat ini, semuanya akan terdeposit di dalam roh saudara. Ya, coba lihat slide pertama ini. Ya. Roh ini adalah layer yang paling dalam. Ya, layer yang paling dalam. Di tengah-tengah antara roh dan tubuh, layer yang paling luar ini yang terlihat, ada yang namanya jiwa. Kita pernah membahas di ibadah hari Kamis di tempat ini dengan memakai visual. Di depan sini ada 3 orang berdiri, bagaimana ketika orang mau mengampuni itu kita udah pernah belajar, saudara buka aja YouTube-nya. Nah, ini yang dinamakan mediator itu adalah jiwa saudara dan saya. Ya, sebelum kita dalami, kita buka dulu 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, mengatakan ini. 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu seperti zaman perjanjian lama, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bicara soal roh, the spirit world. Makanya berkali-kali saya katakan kurang tepat kalau saudara berdoa, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Karena kasih sudah dikasih ketika saudara terima Yesus di dalam roh. Kurang tepat ketika saudara katakan, Tuhan berikan aku iman. Iman sudah dikasih, kekudusan sudah dikasih, damai sejahtera, sukacita sudah diletakkan di situ.
Pikiran Kristus pun diletakkan di situ. Masalahnya, kita tidak mengerti bagaimana kita upload itu semuanya dan memindahkan ke dalam jiwa dan menguasai jiwa ini. Karena jiwa dari tengah, mediatornya. Sekali lagi, mediator adalah sosok pribadi yang mendamaikan antara dua belah pihak yang sedang konflik. Roh ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika lahir baru, yang lahir baru rohnya. Jadi sepertiga daripada saudara sudah sempurna. Tubuhnya belum, nanti akan dapat tubuh kemuliaan, jiwanya in progress. Metanoia, Roma 12 ayat 1, pembaharuan budi terjadi setiap hari. Makanya perubahan itu adalah sikap yang betul-betul aktif. Setiap hari bangun pagi harus paham dan tahu bahwa aku harus berubah hari ini, apalagi yang harus berubah. Aktif. Gak bisa cuma merasa, oh aku udah lulus yang itu, enggak. Kita pernah belajar soal sekolah kehidupan di sini. Itu aktif tiap hari. Pembaharuan budi tiap hari. Nah, ketika kita tidak menjaga apa yang masuk lewat tubuh, jiwa yang sudah dibenarkan ini akan tersiksa. Karena jiwa itu kembali lagi letaknya di tengah. Dia dihimpit sama roh, sama tubuh. Ini motornya. Ini mesinnya hidup di jiwa. Di jiwa itu ada emosi, ada kehendak, ada pikiran, dan yang paling dalam, hati. Hati. Baca 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai 8. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Orang yang apa? Orang yang benar. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Di dalam tubuh ada 5 panca indera. Ada penciuman, penglihatan, pendengaran, dan 2 rasa. Lewat kulit dan lewat lidah. Dari 5 panca indera ini yang paling menyerap banyak informasi 2. Penglihatan dan pendengaran. Firman Tuhan katakan dengan jelas, kalau itu tidak disortir, ketika itu dibiarkan, jiwa yang benar akan tersiksa. Makanya kenapa kita mengenal istilah sakit jiwa. Orang yang stres, orang yang tidak mengerti kebenaran, stres karena jiwanya terhimpit. Nah, bayangkan saudara, setiap hari ketika saudara melihat hal-hal yang negatif di dunia ini, mendengar hal yang negatif, kalau saudara tidak minta hikmat dari Tuhan untuk mensortirnya, itu kerap kali terus akan dikasih tahu sama Roh Kudus, di dalam roh saudara akan memberitahu jiwa ini, jangan. Tapi jiwa mengatakan secara emosi, enak rasanya. Roh katakan jangan, itu dosa. Jiwa katakan tapi enak. Makanya Yusuf lari dari dosa. Lari, menjauh dari dosa. Nah, ketika ini terjadi terus-menerus, terjadi repetisi yang masuk lewat pintu gerbang hati, yaitu yang namanya penglihatan dan pendengaran. Ini pertama kali layer yang masuk itu adalah pikiran. Makanya pikiran definisinya begini, ini definisi daripada firman Tuhan, ya, bukan dari buku psikolog apapun ini. Kalau saudara buka firman Tuhan, saudara pelajari bahasa Inggrisnya, itu akan keluar kata-kata seperti ini, ya. Coba lihat. Pikiran itu apa? Pikiran dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara buka bahasa Inggris saudara, Alkitab bahasa Inggris itu mind. Itu semuanya alam sadar saudara di situ. Di situ.
Itu semua di situ. Nah, ketika saudara tidak sortir apa yang masuk dalam hidup saudara, sengaja atau tidak sengaja, itu semuanya akan terdownload, masuk semuanya ke dalam hati. Alam bawah sadar. Nah, ketika sudah terdeposit di dalam situ, itu lambat laun akan makin banyak, makin penuh dengan perkara-perkara itu. Makanya kenapa orang akhirnya menemukan jati dirinya ketika ada tekanan. Ketika tekanan terjadi. Yang keluar bukan pikiran, yang keluar isi hati yang sebenarnya. Ketahuan langsung, oh itu orang itu sebenarnya seperti itu. Dalam keadaan normal, manusia gampang menipu manusia lain dan gampang menipu dirinya sendiri. Ini yang saya katakan bahaya. Makanya jangan dianggap enteng ketika ada hamba Tuhan berdiri di atas ini katakan jaga hatimu. Ah itu lagi. Jaga hatimu, ah itu lagi. Bosen dengarnya. Bahaya, itu kata-kata klise memang, jaga hatimu. Tapi karena itu betul-betul adalah tempat di mana akhirnya kita menemukan jati diri yang sebenarnya. Ada orang yang bertahun-tahun di-abuse sama bapaknya, dipukuli. Seorang anak misalnya dipukuli dan dia lihat ibunya digebukin. Ketika dia bertumbuh dewasa, dia mulai masuk dalam sebuah dating dengan wanita. Mungkin belum kelihatan. Karena dia lagi kasih tahu kan saya ini yang terbaik, orang pacaran kan semua yang terbaik dikasih tahu. Belum kelihatan. Jadi waktu menikah tiba-tiba keluar aslinya, dia lagi kesel tiba-tiba pak istrinya digampar. Anaknya ngeselin, anaknya dipukul. Dan ada beberapa kasus yang akhirnya pembunuhan terjadi. Dan kalau saudara lihat muka-muka mereka di kantor polisi. Dan ketika mereka diinterview, ada yang mau diinterview, mereka katakan saya kilaf pak. Kemudian banyak dari mereka katakan, saya juga gak tahu kenapa saya lakukan itu. Ini yang mengerikan. Makanya Yeremia menulis ini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Dengan kata lain bahasa aslinya, orangnya sendiri gak tahu. Jadi jangan pernah katakan kepada diri saudara sendiri, ya, oh saya baik-baik aja kok, saya oke-oke aja. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah terdeposit di dalam hati. Makin kita intim sama pencipta kita, makin kita ngerti siapa hidup kita, siapa jati diri kita sebenarnya. Ketika saya kemarin di rumah sakit tahun lalu, saya pikir udah oke-oke aja, 20 tahun pelayanan sama Tuhan, oke semuanya konsisten aja. Oh, malu. Dibukain satu-satu sama Roh Kudus. Tuh loh, kenapa kamu gini, kenapa gitu. Bukan dituduh, convict, diinsafkan. Ya. Ingat ya, saudara jangan mau dituduh, itu bukan dari Tuhan. Ya. Diinsafkan, convict, bukan condemn. Ya. Bukan dituduh, Tuhan gak pernah menuduh, there is no condemnation. Di conviction, diberikan sebuah kebenaran di sini, dibukakan sama Tuhan. Malu. Oh ternyata banyak busuknya. Oh gini toh Tuhan, oh gini toh Tuhan. Bersihin Tuhan. Di situ saya makin ngerti, makin dekat dengan penciptanya, makin tahu dan makin ngerti siapa saya. Gak bisa sok tahu, bilang aku aja kok Pak, tenang aja Pak. Enggak, tidak. Kita tidak pernah tahu masa lalu kita atau apapun yang pernah terjadi sama kita itu tersimpan di dalam situ. Kita akan terkaget-kaget sendiri ketika di dalam satu tekanan keluar sesuatu yang kita pun bingung. Hah, kok aku gitu ya? Kok aku bisa gitu ya?
Itu yang masuk ke dalam hati. Makanya kenapa jiwa adalah mediator. Bayangin loh saudara, hidup setiap hari di dalam semua nilai-nilai yang udah amburadul, nilai-nilai dunia. Sekarang bukan aja LGBT saja, LGBTQ, ayo ada Q-nya di belakang. Lesbian, gay, bisexual, transgender, Q-nya question. Question artinya masih belum menentukan status. Nah, itu artinya question, masih bingung, masih mempertanyakan. Jadi bayangkan LGBT aja udah kelompok yang mungkin bingung dengan identitas hidupnya, ini ada Q-nya lagi. Jadi orang itu adalah orang bingung di kelompok orang bingung, ayo. Kan ngeri. Dan ini makin dikatakan sama dunia bahwa ini oke. Pertama Amerika yang membuat semuanya legal. Mengatasnamakan hak asasi manusia. Saya nggak bisa khotbah seperti ini di sana. Pidana saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Pidana. Dan kemudian diikuti sama negara-negara lain. Satu-satu mulai. Di Asia juga sudah mulai mensahkan perkawinan sesama jenis. Kemarin CNN minggu lalu memuat berita tentang, saya lupa namanya tadi, pesawat EasyJet namanya, EasyJet, low cost carrier ya dari Eropa. Biasanya kalau di kabin itu kan pengumumannya, Bapak Ibu sebentar kita akan mendarat di bandara apa gitu ya kalau di sini. Kalau di luar negeri kan ladies and gentlemen gitu ya. Itu dikomplain. Banyak orang mengatakan beginilah, aku gak masuk dalam kelompok ladies. Aku gak masuk dalam kelompok gentleman juga. Aku masuk di dalam LGBTQ itu. Jadi jangan disebut ladies and gentlemen, saya gak masuk di situ. Jadi harus sebutnya apa dong? Sebutnya everyone aja katanya. Dan diterima. Airlines-nya akhirnya membuat keputusan, akhirnya melakukan hal itu. Jadi pelan-pelan ini sudah diterima sama masyarakat. Yang tadinya tabu diterima. Puji Tuhan Indonesia masih punya rambu-rambu agama yang cukup kuat untuk menghalau itu. Tapi ini udah menyusup kemana-mana. Ini baru contoh satu aja, belum yang lain. Betapa mengerikannya setiap hari yang saudara hadapi dan gak makin baik. Alkitab katakan makin mendekat kepada kesudahannya makin ngawur. Makin ngawur. Jadi kalau masuk tahun 2020 ini yang sudah zamannya betul-betul digital era yang sudah sebenarnya mengerikan. Ya saudara buka channel aja udah ratusan channel, di luar negeri ribuan channel. Belum lagi dengan informasi yang ada di dalam tangan saudara. Itu bisa banyak informasi yang tanpa kita sadarinya masuk begitu aja dalam hidup ini tanpa disortir. Makanya ketika melayani orang-orang yang terlibat pornografi, sulit. Sudah terima Yesus ya sudah terima Yesus. Sudah dilepaskan tapi belum berarti dia bebas. Dilepaskan, belum berarti dia bebas. Karena pikirannya masih di situ. Karena ketika terima Yesus itu belum berarti hatinya semua itu langsung bersih. Rohnya yang lahir baru, hatinya berkala. Makanya bagaimana cara membersihkan hati yang sudah penuh dengan dosa, penuh dengan hal-hal yang begitu banyak sampahnya itu. Gak ada cara lain, gak ada cara lain. Harus mensaturasi hidup dengan firman setiap hari. Makanya renungkan firman siang dan malam itu dalam artinya. Malahan kalau bisa renungkan firman siang dan malam. Sampai-sampai kalau gak bisa tidur yang terngiang-ngiang hanya firman aja udah. Hanya itu kok pegangan kita, gak bisa lagi yang lain. Gak ada yang lain. Saya percaya kalau saudara ngerti jati diri saudara di tahun ini. Apapun yang saudara kerjakan berhasil di tahun ini. Jangan fokus sama apa yang mau dilakukan, fokus dalam sini dulu. Saya bingung Pak, lakuin ini, terjadi lagi hal yang serupa. Setelah diusut-usut, wah dikit-dikit marah orangnya.
Ya gimana ya Pak, kalau kayak begitu ditinggalin temen lah Pak, ditinggalin ya cepat-cepat sensitif ya susah Pak. Komplain semua dikomplain, ternyata yang salah dirinya sendiri. Berarti kan harus dibersihin di dalam sini memang. Nah seringkali kita nggak lihat ke sini, kita nyalain orang soalnya. Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, ayat yang luar biasa. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata supaya, itu kata yang sangat penting. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bagian pertamanya adalah diciptakan serupa dan segambar seperti Tuhan. Itu identitas manusia. Ini ayat pertama yang menjelaskan identitas manusia. Ada kata supaya. Supaya itu artinya oleh sebab itu, therefore, kata sambung. Artinya kalau nggak lakukan bagian yang A, nggak bisa lakukan bagian yang B. Itu supaya. Jadi harus ngerti dulu siapa saya. Harus beres dulu di dalam sini. Baru saya bisa menguasai kehidupan. Baru saya bisa berhasil melakukan perkara-perkara besar tahun 2020. Itu maksudnya. Kita mundur dulu ke ayat 11, coba lihat. Ayat 11. Kejadian 1 ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Ketika proses kreasi tumbuh-tumbuhan, Tuhan dengan jelas berfirman kepada tanah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan berfirman kepada tanah. Kemudian tanah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Sumber daripada tumbuh-tumbuhan adalah tanah. Ketika tumbuh-tumbuhan dicabut dari sumbernya, mati nggak? Mati. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang yang berkeriapan di bawah air? Kejadian 1 ayat yang ke-20 mengatakan dengan jelas, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Dalam bahasa Inggrisnya, let the water produce. Tuhan berfirman kepada air. Air mengeluarkan binatang-binatang yang berkeriapan di bawah air. Sumber daripada ikan-ikan adalah air. Ikan-ikan ini dipisahkan dari sumbernya, mati gak? Mati. Gurame bakar. Sushi. Mati. Dipisahkan dari sumbernya. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan binatang melata, binatang liar? Kejadian 1 ayat 24 mengatakan begini. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Tuhan berfirman kepada bumi. Bumi yang mengeluarkan binatang-binatang ini. Ketika binatang-binatang ini dipisahkan dari sumbernya, dipisahkan dari habitatnya, mati. Itu jati dirinya dia di situ. Coba lihat ayat 26, lihat perlahan-lahan bagian yang pertama. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan saudara dan saya? Berfirmanlah Allah, baiklah siapa? Kita. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya huruf besar. Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Bukan kepada tanah, bukan kepada air, bukan kepada bumi, kepada dirinya sendiri. Berarti sumbernya saudara bukan tanah dan debu, itu bahan bakunya. Sumbernya saudara Tuhan. Berani-berani keluar dari sumber, terlepas dari sumbernya, mati. Itu maksudnya. Abide in me, tinggallah di dalam aku di dalam engkau. Apabila engkau minta apa saja, kau lakukan bagimu. Itu jati dirimu di situ. Maret tanggal 11 tahun 2005. Saya nggak pernah lupa nonton CNN. Ada sebuah peristiwa yang mengerikan terjadi. Seseorang yang bernama Brian Nichols. Orang yang cukup besar badannya. Seorang pemerkosa.
Hari itu adalah hari di mana dia di-schedule untuk persidangan. Sedang siap-siap mengganti baju penjara untuk pakai baju biasa untuk masuk ke ruang persidangan. Salahnya juga kenapa ditempatkan polwan yang menjaga pada saat itu. Dengan sigap dia mencuri dan mengambil pistol daripada polwan itu. Dipukul kepalanya sampai koma. Dengan pistol itu Brian Nichols berjalan menuju ruang persidangan. Dengan satu tujuan, dia mau tembak mati tuh hakim. Beberapa orang coba untuk menyetop dia, tapi dia arahkan pistolnya, semua takut. Masuk ke dalam ruang persidangan. Dia lihat itu hakimnya, ditembak mati hakimnya. Ada reporter di situ, seorang wanita ditembak mati sama dia. Ada seorang polisi yang mencoba menstop dia, ditembak mati sama dia. 3 orang ditembak mati. Beberapa sempat capture di dalam video di ruangan itu. Mengerikan. Dia keluar, dia lari keluar. Dia masuk ke dalam sebuah mobil yang sedang bergerak, dikeluarkan orangnya. Dia lari lewat tol pakai mobil itu. Kabur. Terjadilah pengejaran besar-besaran di kota Atlanta pada hari itu. Dia masuk ke rumah, mengelabui polisi. Dia masuk ke dalam sebuah rumah, dan rumah ini didiami oleh staf imigrasi. Orang itu pun ditembak, 4 orang mati hari itu. Selagi dia lari yang berikutnya, dia masuk ke dalam sebuah rumah yang didiami oleh seorang ibu namanya Ashley Smith. Dan ibu ini sempat 7 jam disandera sama Brian Nichols. Dan selama 7 jam itu, ibu itu mengeluarkan sebuah buku yang namanya Purpose Driven Life. Tulisan dari Rick Warren. Buku tentang arti daripada kehidupan. Kenapa engkau diciptakan. Jati diri yang sebenarnya. Dia gak pernah dengar hal seperti ini. Dan ketika ditawarkan dan kemudian dibacakan dari beberapa chapter, ada chapter 31, chapter 33. Sampai dia kaget-kaget juga. Dia bilang, saya gak pernah dengar kayak begini. Dia duduk tenang di situ. Dijelaskan siapa dirimu sebenarnya di dalam Tuhan. Singkat cerita, setelah 7 jam, dia setuju untuk menyerahkan dirinya. Brian Nichols dihukum seumur hidup. Dan sekarang beberapa kali dia mau untuk diinterview. Dia katakan, andaikan saya mengerti itu jauh-jauh hari, saya tidak mungkin jadi seperti ini. Dari kecil saya melihat bapak saya yang begitu kejam, mukulin saya, mukulin ibu saya. Dan waktu saya memperkosa, saya pun terkaget-kaget siapa saya. Waktu saya membunuh pun saya seperti gak ada rasanya. Itu jati diri yang sebenarnya. Dan ketika mengerti panggilan Tuhan dalam hidupnya, berubah hidupnya. Sudah telat tapi, seumur hidup di penjara. Hati-hati saudara, dengan hati itu hati-hati. Makanya kenapa jiwa itu adalah mediator. Penting. Ada sebuah gereja di Jakarta, gereja orang-orang India. Ya, mama saya ini orang India. Orang India tapi lahir di Jawa Timur di Batu Malang. Jadi waktu tahun 80-an itu sempat mama saya dan kakak-kakaknya sempat menginjil kepada beberapa teman-teman India di Jakarta. Dan orang tua itu sudah beberapa meninggal. Ini anak-anaknya mendirikan gereja. Jadi sudah turun-temurun, ini adalah buah daripada pelayanan. Dan lahirlah gereja ini. Gereja yang jemaatnya mayoritas orang-orang India. Jadi mereka punya ibadah dalam bahasa Inggris. Ibadah pagi dalam bahasa Inggris, ibadah sore bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Sindhi, bahasa lokal mereka. Berapa kali saya pelayanan di tempat itu, dan kalau sore hari pelayanan di sana itu harus diterjemahkan. Orang yang paling penting di dalam ruangan itu, di dalam ibadah sore, yang menyampaikan kebenaran, bukan saya, translator saya, penterjemah saya, mediator saya. Saya nggak tahu dia ngomong apa, saya nggak ngerti.
Dia ngomong salah, jemaat dapatnya salah. Dia ngomong benar, jemaat dapatnya benar. Makanya kenapa mediator itu penting. Makanya jiwa itu krusial, penting. Sortir apa yang masuk. Jaga hati setiap hari. Tuhan, hubungan intim itu mutlak Tuhan. Aku mau saturasi hidupku di tahun 2020 dengan firman Tuhan. Supaya yang busuk-busuk nih keluar semua Tuhan. Dan aku percaya apapun yang aku lakukan di tahun ini berhasil Tuhan. Karena sebelum aku lakukan itu, akunya udah berubah Tuhan. Makanya kenapa Yesus datang sebagai mediator. Memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Manusia diciptakan, ini betapa dahsyatnya. Kalau saudara baca sejarah awal daripada kreasi sampai kepada penebusan, dahsyat, dahsyat. Ketika manusia diberikan mandat untuk mendominasi hidup dalam dunia ini, manusia dikasih otoritas. Dengan otoritas itu ada bentuk tubuhnya. Begitu konsisten Tuhan, makanya iblis tahu Tuhan itu konsisten. Ketika dia mencobai manusia pun dia harus masuk ke dalam format tubuh. Dipilihnya tubuh yang cerdik, hewan yang cerdik yaitu ular. Ketika proses penebusan terjadi, Yesus pun begitu. Makanya Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan itu. Coba kita lihat. Yesus mengambil rupa manusia, harus ada tubuhnya untuk proses penebusan. Filipi 2 ayat yang ke-5-7 firman Tuhan katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ambil format tubuh supaya bisa melakukan tugas penebusan itu. Dahsyat, dahsyat. Makanya Tuhan itu dikatakan kudus, integritas. Perkataannya, firmannya itu dia pun lakukan. Dia gak bisa membantah firmannya sendiri. Dahsyat. Agung, kata holy itu begitu sebenarnya. Integritas. Penuh, wholeness bahasa aslinya. Nah, ketika ini dilakukan, terjadilah yang namanya sebuah pembelajaran yang luar biasa. Karena dia katakan begini, dia katakan kepada murid-muridnya, kemudian Paulus menangkap hal ini dengan luar biasa. Aku mediator, tapi ketika aku naik ke surga, aku minta engkau jadi mediatorku. Amanat agung itu memberikan tugas mediator antara dunia dan Tuhan. Mediatornya siapa? Saudara dan saya. Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain kalau di dalam sininya aja kita ngawur. Berantakan di sininya. Jiwanya gak ngerti cara ngelola hati. Prinsip yang Yesus ajarkan adalah penyesuaian diri. Benang merahnya jelas. Penyesuaian diri, coba tampilkan slide ini. Penyesuaian diri selalu akan menghasilkan yang namanya hubungan. Ini prinsip firman, prinsip yang Yesus ajarkan. Hubungan akan menghasilkan sebuah level yang namanya kepercayaan, trust. Level yang paling tinggi adalah level yang namanya influence atau pengaruh. Jangan lupa prinsip ini saudara. Ini prinsip mediator yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Gak usah mulai dari jauh-jauh, mulai di rumah saudara sendiri. Saya sudah praktekkan, makanya saya berani khotbahkan. Makanya kenapa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang diambil sama Paulus. 1 Korintus 9, coba saudara lihat. 1 Korintus 9 ayat yang ke-20 mengatakan begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya, perhatikan kata menjadi seperti. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat.
Aku menjadi seperti itu adalah toleransi, penyesuaian diri. Kalau menjadi itu kompromi. Contohnya gini, kalau saudara bicara sama anak kecil, saudara ngomongnya kan gini bahasanya. Halo, namanya siapa? Iya kan? Apakah saudara jadi anak kecil? Tidak, saudara menjadi seperti anak kecil supaya saudara bisa ngobrol sama dia. Gak bisa ngomong sama anak kecil gini, apa kabar? Baik, semua oke. Gak ngerti dia. Bahasa tubuhnya semuanya dia asing, dia gak ngerti. Kita ngomongnya harus pakai bahasanya dia. Hello. Apalagi saya harus senyumnya tambah lebar lagi. Ngeliat saya juga ngeri anak kecil. Apa itu? Bukan siapa itu, tapi apa itu? Sama anak-anak saya waktu mereka masih kecil juga gitu. Halo sayang, ngapain aja hari ini? Ya kan? Nah bahasa itu gak bisa saya pakai sama istri saya. Halo sayang, ngapain aja hari ini? Kamu khotbah dingin dan pulang-pulang jadi aneh gini, kenapa? Gak bisa, beda bahasanya. Ini yang Paulus ajarkan. Ini prinsip mediator. Makanya sama anak wanita saya waktu dia masih kecil kita punya program namanya dating time sama Dedi. Saya suka Pak lihat bapak sama anaknya. Saya selalu terharu lihat seorang pria dengan anak wanitanya. Ajak dating Pak nanti. Saya sama anak saya perempuan saya dari kecil saya ajak dating time sama saya. Saya memaksa diri saya untuk belajar Hello Kitty supaya saya bisa ngobrol sama dia. Saya memaksa diri saya untuk belajar Princess Disney. Saya memaksa diri saya untuk belajar Powerpuff Girl. Yang saya udah gak sanggup lagi Barbie, udah too much lah, udah. Supaya bisa ngobrol sama dia. Dan setiap umur itu mulai naik-naik beda-beda udah. Sempat apa itu namanya, High School Musical. Waduh. Saya harus ngerti, saya harus pelajari, lihat, dan nonton sama-sama, kadang-kadang ngantuk-ngantuk. Nonton sama-sama dia. Dating time. Kenapa? Penyesuaian diri. Supaya di ujung daripada itu semuanya saya bisa memberikan pengaruh Kristus dalam hidupnya. Kapan saya tuanya? Waktu dia umur 13 tahun saya tuai. Pertama kali dia suka sama pria umur 13 tahun. Yang diberitahu saya duluan. Di mobil malam-malam, Dad, kapan Dedi pertama kali suka jatuh cinta sama perempuan? Waktu masih SD. Dedi kasih tahu sama ceweknya, ya enggak lah, malu. Terus hening diem gitu. Tiba-tiba dia bilang, aku juga punya perasaan kayak begitu. Aku harus ngapain ya, Dad? Oh nangis saya, nangis. Nangis di malam hari itu di mobil, dia gak lihat. Anak 13 tahun lagi suka sama pria, gak mungkin orang tuanya dikasih tahu. Orang tua kalau perlu gak tahu. Kenapa dia kasih tahu saya duluan? Investasi waktu dari kecil. Saya tanya, siapa laki-lakinya? Keluar tanduk juga saya. Siapa laki-lakinya sayang? Enggak, cuman suka aja, aku harus gimana sih, Dad? Ngobrol. Dia sekolah jauh sekarang. Saya gak pernah khawatir. Selalu laporan sama, tadi barusan telepon. Dedi aku bobo ya. Mesra sama saya. Dad, aku tadi diajak pergi sama cowok. Ganteng banget sih, Dad. Cuman ujung-ujungnya enggak kayak Dedi habisnya. Enggak kayak Dedi. Kenapa? Enggak botak kayak Dedi ya. Ya itu salah satunya katanya. Maaf ya saudara ya. Anak saya yang perempuan ini cantiknya luar biasa. Dan bagi dia laki-laki normal tuh ya begini. Enggak ada rambutnya. Karena waktu dia lahir. Pria yang dia lihat pertama ya saya. Dan waktu dia lihat ini enggak ada rambutnya. Dia anggap ini pria yang normal ya begini enggak ada rambutnya. Bagi pria-pria yang lain yang ada rambutnya tuh aneh bagi dia. Maaf ya. Jadi kalau dia lihat pria-pria yang ada rambutnya yang botak-botak, Dad, ganteng ya Dad. Iya dong. Satu kaum. Penyesuaian diri akan menghasilkan yang namanya influence. Makanya kenapa nanti trip ke Israel dan Turki bulan April ini, saya berikan judul Fathering. Fathering.
Kita belajar fathering, belajar mempengaruhi keluarga dengan sistem kerajaan surga. Dan saudara, tanpa saudara sadari, ini dipakai sama dunia. Saudara pergi ke manapun, produk manapun, bicara sama consumer, product manager, apapun, siapapun, pakai prinsipnya sama. Prinsip Alkitabiah, penyesuaian diri. Odol Pepsodent misalnya ya, diiklankan di Indonesia misalnya. Dia akan pakai talentnya orang Indonesia. Tagline-nya tagline Indonesia. Penyesuaian diri supaya terjalin sebuah hubungan. Repetisi dilakukan, akhirnya timbul kepercayaan. Ya, nonton terus, lihat, nyambung gitu ya. Tagline-nya kita hafal, lagunya, jingle-nya kita hafal gitu ya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya terjadi sebuah influence. Kita ke Indomaret sama teman kita nanya, odol bagus apa ya? Pepsodent lah. Emang kamu pernah coba? Enggak pernah. Loh, kok kamu tahu dari mana? Iklan di mana-mana. Pasti bagus udah. Ya gitu. Semua gitu. Berapa tahun yang silam ada seorang pria yang jatuh cinta sama seorang wanita. Wanitanya belum tahu. Pria ini menyesuaikan diri sama wanita ini. Wanita ini suka makan bakso, prianya gak suka makan bakso. Prianya bilang gini, kalau kamu makan bakso ya saya temenin lah. Ngapain? Kamu kan gak suka makan bakso, gak apa-apa. Saya minum teh botol pun gak apa-apa, yang penting saya memandang dirimu sudah cukup. Gombalnya gombal. Pinter, pria ini jago ngerayunya. Penyesuaian diri akan menghasilkan hubungan. 3 bulan, 4 bulan ditemani makan bakso, dia nyatakan cintanya. Wah, mau gak kamu jadi pacarku? Oh ya maulah, kamu benar-benar setia nemenin makan bakso. Mau aku jadi pacarmu? Wah, berhasil. Level kedua berhasil. Masuk level yang ketiga, kepercayaan. Dia temenin lagi makan bakso selama 1 tahun. Wah, konsisten. Jago, ini pria jago. Sampai 1 tahun. Wanita ini akhirnya betul-betul percaya. Dan waktu dia percaya, laki-laki ini langsung memberikan pengaruh yang paling hebat. Level terakhir. Mau gak kamu nikah sama aku? Oh ya maulah. Bayangin 1 tahun lebih loh kamu nemenin aku makan bakso, setia. Ini kamu pasti tipe laki setia. Bakso aja setia, apalagi pernikahan. Singkat cerita mereka menikah. Ketika tamu-tamu datang di resepsi, tamu-tamu dikasih makan bakso. Anak-anak mereka dikasih makan bakso. Inilah cerita saya dan istri saya. Saya nggak tahu dia duduk di mana. Dia ada di tengah-tengah saudara. Mungkin di atas nggak tahu di mana ya. Sorry ya sayang, dia nggak tahu saya mau cerita ini. Tapi ya sudah, anak udah 2 ya udah besar-besar. Jangan sering-sering lah makan bakso. Tapi tadi dibeliin sama Bu Monica, dibeliin bakso. Hebat ya saya. Bisa memenangkan hatinya. Pakai prinsip firman Tuhan. Ayo. Penyesuaian diri. Saya percaya tahun 2020 Jemaat Nginden ini apapun yang saudara lakukan berhasil di dalam Tuhan. Karena saudara menemukan jati diri saudara. Saudara ngerti bagaimana mengatur jiwa saudara. Sortir apa yang masuk dalam hidup saudara. Dan di ujung tahun ini saudara akan sangat bergembira. Terima kasih Tuhan. Aku lakukan semuanya indah pada waktunya. Berhasil semuanya karena hatiku betul-betul milik Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat tahun yang indah ini. Tahun yang baru. Dan betapa indahnya kami memulai tahun yang baru ini bersama-sama dengan Tuhan. Betapa indahnya kami memulai segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Dan kami percaya dengan modal firman Tuhan ini, kami akan masuk ke dalam tahun ini. Kami akan lakukan yang terbaik untuk Tuhan, menjaga hati kami. Dan hidup intim sama Tuhan. Supaya makin intim kami makin mengenal siapa kami. Hamba-Mu berdoa khusus
bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Perlindungan penyertaan Tuhan, kesehatan kesembuhan daripada Tuhan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, kasih agape melingkupi hidup mereka dari hari ini sampai Maranatha. Dan kami percaya Tuhan, di ujung tahun 2020 perkara besar terjadi, terobosan terjadi, hal-hal besar terjadi. Karena hidup kami sudah diubahkan Tuhan, khususnya hati kami Tuhan dibersihkan sama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami meteraikan firman ini, hamba meteraikan di dalam satu nama, nama yang agung, nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan masuk ke dalam tahun yang baru ini. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Berapa banyak diberkati oleh firman Tuhan, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberi, kita tundukkan kepala bersama-sama dan satu hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menegur setiap kami, membimbing setiap jalan kami. Kami percaya Tuhan memampukan setiap kami untuk kami boleh melakukan isi firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Billy Lantang Tuhan yang sudah sepanjang hari ini boleh melayani di tempat ini. Kami percaya Tuhan menambahkan hikmat, kekuatan, marifat, urapan yang selalu baru bagi hamba-Mu. Dan semakin hari hamba-Mu boleh semakin menyenangkan hati-Mu, mempermuliakan Engkau. Terima kasih dan malam hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, kami diberikan kesempatan untuk memberi. Kami rindu memberi dengan segala ketulusan hati kami hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatis datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.